Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semuanya masih tetap semangat belajarnya dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah hari ini anak-anak bertemu lagi dengan Bu Pupah. Kita hari ini akan belajar PPKN masih melanjutkan tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, tentang keberagaman sifat dan profesi. Sebelumnya kita baca basmalah ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini mudah difahami dan mudah-mudahan tambah berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang keluarga. Ya, ada anggota keluarganya, perannya dan juga tugasnya. Nah, anak-anak, di dalam keluarga, setiap anggota keluarga itu memiliki keberagaman sifat. Di rumah tentunya, di rumah anak-anak juga ya, sifat satu dan yang lainnya ayah, ibu kalian dengan yang lainnya tentu tidak sama ya. Nah, setiap orang ada yang memiliki sifat yang sama dan juga ada yang berbeda. Oh, ternyata aku sifatnya sama dengan ayah atau aku sama dengan ibu, tapi kakak beda atau dedek beda. Jadi ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, beberapa sifat dan ciri-cirinya. Nah, contohnya sifat apa saja ya? Yang pertama, ada orang yang memiliki sifat jujur. Kalian kalau lagi main, hayo kamu jujur, jujur. Apa itu jujur? Nah, cirinya orang yang jujur itu selalu berbicara sesuai kenyataan, tidak berbohong. Ya, jujur sebaliknya dusta atau bohong. Itu sifat orang. Yang kedua, ada sifat humoris. Pelawak itu humoris. Ya, kenapa humoris? Karena ciri-cirinya ini nih. Senang membuat suasana riang dan penuh tawa. Jadi kalau ada teman kalian yang suka datang-datang bikin teman-teman yang lain tuh bisa tertawa, bisa senang. Nah, itu berarti teman kalian itu memiliki sifat humoris. Yang selanjutnya ada pemberani. Kalian termasuk yang pemberani bukan? Nah, bagaimana ciri-cirinya? Tidak ragu menyampaikan pendapat. Jadi kalau yang di kelas, siapa yang tahu tentang tokoh? Siapa yang tahu tentang dongeng? Aku, Bu. Kemudian menyampaikan, itu pemberani. Tapi kalau ada yang ditanya sama Bu Guru, padahal tahu tapi diam saja, itu namanya penakut, tidak pemberani. Sebaliknya ya. Kemudian ada apa lagi ya? Dermawan. Nih, ada teman yang tidak bawa bekal jajan, kemudian kalian membawa, kalian bagi dengan teman yang tidak membawa tersebut, itu disebutnya dermawan. Selalu menggunakan hartanya untuk kebaikan, untuk membantu dan menolong orang lain. Ada apa lagi ya sifat itu? Nah, yang kelima, ada orang yang rendah hati sifatnya. Bagaimana rendah hati itu? Selalu menghargai orang lain, tidak pernah sombong. Jadi ke orang lain tuh selalu menghargai, selalu baik ke orang lain ya. Ada lagi sifat yang selanjutnya, penolong. Tadi kayak petani ya, penolong. Nah, penolong itu apa
berkorban untuk menolong manusia atau makhluk hidup yang lainnya. Itu disebutnya penolong ya. Kalian ada orang yang terjatuh di jalanan padahal kalian tidak kenal, kemudian ditolong, dibantu, itu penolong. Ada lagi sifat selanjutnya yaitu sopan. Menghormati setiap orang. Ke ayah, ibu, bapak, ibu guru, ke teman, kalian menghormati, menyayangi, itu tandanya kalian sopan. Nah, ada lagi sombong. Tadi sebaliknya rendah hati, itu sombong. Berarti apa ya sombong itu? Nah, sombong itu selalu merasa lebih baik dari orang lain. Aku paling pintar, aku paling kaya, aku paling hebat. Merendahkan orang lain itu namanya sombong. Bagus tidak ya? Tidak bagus orang yang memiliki sifat sombong. Ada lagi sifat keras kepala. Apa itu keras kepala? Nih, keras kepala itu tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Padahal kita di PPKN sudah belajar ya, bahwa kita harus menghargai pendapat orang lain. Karena merasa benar, tidak mau menerima pendapat orang lain, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Itu disebutnya orang yang keras kepala. Tidak baik. Nah, itu diantaranya sifat-sifat atau karakter ya. Nah, sikap yang perlu dikembangkan dalam keberagaman, tadi kan keberagaman sifat ya, di keluarga contohnya yang tadi itu. Nah, baik di sekolah maupun di rumah ada sikap untuk menghadapinya ya. Apa saja? Yang pertama, toleransi. Kita harus toleran, itu kita sudah mempelajarinya ya, menghargai pendapat atau menghargai orang lain, toleransi. Kemudian ada juga saling menghargai. Tentunya kita harus menghargai perbedaan tersebut. Kemudian saling memahami. Tidak boleh marah ketika ada orang yang contohnya kalian suruh-suruh tuh diam aja, nggak bicara-bicara, tapi dia melakukannya. Jangan marah karena dia sifatnya pendiam ya, contoh seperti itu. Jadi harus memahami. Nah, anak-anak, toleransi itu tadi ada di rumah dan juga di sekolah. Apa manfaatnya kalau kita toleransi di rumah? Apa manfaatnya, apa yang terjadi kalau kita melakukan toleransi di rumah, menghargai orang lain yang di rumah? Nah, suasana akan menjadi nyaman, menyenangkan, dan tercipta hidup rukun ya. Nih, kalau kita menghargai toleransi di rumah akan nyaman, menyenangkan, dan akan rukun, tidak akan bertengkar. Bagaimana kalau toleransi dilakukan di sekolah? Nah, apa yang akan terjadi? Nah, belajar dapat berjalan lancar dan tertib, tidak ada gangguan. Karena apa? Kita saling menghormati, saling menghargai terhadap orang lain ya. Nah, anak-anak, selain keberagaman sifat, ada juga keragaman profesi di dalam kehidupan sehari-hari. Profesi itu apa ya? Profesi adalah bidang pekerjaan dengan keterampilan tertentu. Profesi itu pekerjaan. Jadi pekerjaannya kan di lingkungan kita nggak sama ya, berbeda-beda. Ayah kalian, ayah teman kalian, ibu kalian, ibu teman kalian, berbeda profesinya, pekerjaannya. Nah, setiap profesi memiliki tugas yang berbeda-beda. Tentunya ya, kalau Bu Pupa sebagai ibu guru,
tugasnya apa? Kalian sebagai siswa tugasnya apa? Ya, yang bekerja sekarang contoh. Nih, ada profesinya, ada tugasnya. Wah, apa ya ini profesinya? Nih, ada yang profesinya sebagai pedagang. Tugasnya tentu apa ya? Iya, menjual dagangannya. Itu pedagang. Pedagang bakso, tugasnya menjual bakso. Pedagang sayuran, tugasnya menjual sayuran. Pedagang pakaian, menjual pakaian. Selanjutnya ada lagi profesi ini, petani. Tugasnya apa ya petani? Menanam tanaman, baik itu sayuran, padi, palawija, itu tugas petani. Ada lagi profesi nelayan, orang yang pekerjaannya nelayan. Apa ya nelayan tugasnya? Nah, menangkap ikan di laut dengan menggunakan jaring, itu nelayan ya. Nah, ada lagi profesi yang selanjutnya. Nih, siapa yang tahu ini apa ya? Nih, orang yang biasanya menggambar bangunan yang akan dibuat. Nah, itu disebutnya arsitek. Tugasnya membentuk rancangan bangunan. Ya, membuat rancangan bangunan. Ini bangunannya mau dibuat seperti apa? Nah, bagian arsitek. Ada lagi nih, siapa yang cita-citanya ingin jadi seperti ini? Kalian kalau sakit kemana diperiksanya? Ke siapa? Oleh siapa? Oleh dokter. Nah, itu tugasnya, memeriksa dan mengobati pasien. Selanjutnya, ada lagi, hayo. Siapa yang ayahnya pekerjaannya ini? Ada profesinya sebagai polisi lalu lintas. Tugasnya tentu dong mengatur lalu lintas. Ada lagi nih. Ayo, ada yang punya cita-cita ingin seperti ini? Mulia sekali ya ini. Nah, pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran tentunya tugasnya memadamkan kebakaran. Masih banyak lagi profesi yang lain ya, pekerjaan yang lain. Contohnya apa ya? Nih kalian, contohnya ayah kalian ada yang menjadi apa? Karyawan contohnya ya. Ada yang seperti Bu Pupah jadi guru. Nah, itu profesi. Meskipun berbeda profesi, tetap kita harus saling menghormati dan menghargai perbedaan tersebut agar tetap hidup rukun. Dengan adanya keberagaman profesi, kita saling melengkapi dan saling membutuhkan. Arsitek kalau sakit tetap diperiksanya oleh dokter ya. Nih, Pak Polisi rumahnya kebakaran, tentunya memanggil pemadam kebakaran dan lain sebagainya ya. Jadi berbagai profesi itu berbeda, kita bisa saling membantu, bisa saling melengkapi dan membutuhkan. Nah, anak-anak, kita hari ini sudah belajar tentang keberagaman profesi ya. Kita tadi sudah banyak mempelajarinya. Hari ini saatnya latihan. Latihannya silakan kalian kerjakan tugas keterampilan KD 4.3 pada lembar keterampilan nih, di buku panduan, di panduannya atau di buku tulis. Kemudian jawabannya dipoto dan jangan lupa kirimkan ke ibu guru, ke guru tematik kalian. Terima kasih ya anak-anak. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat, mudah difahami, dan mudah-mudahan kalian tetap semangat belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.